Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu-ibu dan bapak sekalian kajian kita Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita masuk ke bab yang ke-73, bab fi dzikril Masih ibni Maryam wal Masihid Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab tentang penyebutan Masih bin Maryam, itu Nabi Isa, dan Masih Dajjal. Nabi Isa disebut Al-Masih dan Dajjal juga disebut Al-Masih. Apa bedanya Masih bin Maryam dengan Masih Dajjal? Masih dari kata masaha, yamsahu, artinya mengusap, ya, artinya ya mengusap, menghapus. Adapun Dajjal disebut Al-Masih li'annahu masahal ard bid-dhalal. Dajjal disebut Al-Masih karena dia menyapu bumi dengan kesesatannya. Iya. Dajjal disebut dengan Al-Masih karena dia menyapu bumi dengan apa? Kesesatan. Di mana Dajjal akan mendatangi semua tempat-tempat bumi untuk menyesatkan manusia dan mengaku dirinya Tuhan. Ya. Sedangkan Nabi Isa disebut Al-Masih li'annahu yamsahu dhalal bil haqq. Karena Nabi Isa itu menghapus kesesatan dengan kebenaran. Yang setelah tadinya bumi dikuasai oleh kesesatan yang dibawa oleh Dajjal, lalu Nabi Isa membunuh Dajjal, lalu kemudian menghapus kesesatan tersebut dari muka bumi dengan kebenaran. Mana yang lebih dulu, Dajjal atau Nabi Isa? Dajjal. Iya. Siapa itu Dajjal, Pak? Dajjal dari kata Dajjal, artinya kadhib, dusta. Dimasukkan di dalam wazan fa'al menjadi Dajjal, yang artinya yang sangat banyak dustanya. Dajjal, saudaraku sekalian, telah ada sahabat Nabi SAW yang bertemu dengan Dajjal. Dalam kisah yang pernah saya sampaikan, ya, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Tamim bin Aus Abu Ruqayyah Ad-Dari. Tamim bin Aus, dia pergi bersama beberapa orang sahabatnya dari kalangan Arab, berlayar di lautan, dan dia terombang-ambing di lautan selama beberapa hari lamanya, yang kemudian ia terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu, saking lebatnya tidak diketahui mana depan mana belakang. Lalu makhluk ini berkata, Tamim dan teman-temannya berkata, "Man anti, kamu siapa?" Kata dia, "Ana jassasa, aku adalah jassasa." Siapa itu jassasa? Tapi dia tidak menjawab dan berkata, "Ay qaum, asri'u bid-dir, fa inna biha rajulan
Ya. Yuridu an yasma'a akhbarakum aw kama qala. Hai kaum, segera kamu pergi ke rumah sana. Di sana ada seseorang yang ingin mendengar tentang kabar kalian. Kata Tamim, ketika kami mendengar dia menyebut kata-kata rajul, kami khawatir jangan-jangan si jasasa ini jin. Pergilah mereka kemudian ke rumah tersebut dan bertemulah dengan seorang laki-laki. Kata Tamim, demi Allah, belum pernah aku melihat manusia sebesar itu, di mana tangan dan kaki-kakinya ya diikat dengan rantai-rantai besi. Lalu kemudian Tamim berkata, man ant, kamu siapa? Maka orang yang besar itu badannya berkata, akhbiruni man antum, kabarkan dulu kepadaku siapa kalian. Maka kata Tamim, nahnu qawmi minal Arab, kami dari Arab. Kata Dajjal, ma fa'ala Muhammadun wa ashabuh, lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya itu? Kata Tamim, dia telah hijrah di kota Madinah dan telah menguasai ya kabilah-kabilah yang ada di sana. Kata Dajjal, ama innahum law ittaba'uhu lakana khairan lahum. Sesungguhnya jika mereka mengikuti Muhammad itu kebaikan buat mereka. Yang ngomong Dajjal, Pak. Iya. Dan itulah yang menyebabkan Tamim kemudian masuk Islam. Kemudian Dajjal berkata, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma yang ada di tempat yang bernama Baisan. Kata Tamim, tentang apanya? Apakah masih berbuah? Masih, kata Tamim. Kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar. Tentang apanya? Kata Tamim. Apakah masih banyak airnya? Masih. Kabarkan kepadaku tentang danau Tabariyah atau Tiberias namanya ya, yang ada sekarang di Israel ya. Kata Tamim, tentang apanya? Apakah masih banyak airnya? Masih. Kata Dajjal, kelak pohon kurma di Baisan itu tidak akan berbuah. Mata air Zughar akan kering dan danau Tiberias itu akan kering. Saat itu aku akan keluar. Fa inni ana Dajjal. Aku adalah Dajjal. Lalu kemudian Tamim dan kaumnya pun pulanglah. Sesampainya di Jazirah Arab, Tamim langsung pergi menuju kota Madinah. Bertemu dengan Rasulullah SAW dan masuk Islam. Lalu dia pun menceritakan tentang kisah pertemuannya dengan Dajjal itu. Maka Rasul pun tertawa. Kemudian setelah selesai sholat, dikumandangkanlah as-salatu jami'ah. Orang-orang pun berkumpullah. Setelah selesai sholat, Rasul bersabda, makanakum, duduklah kalian di tempat-tempat kalian. Lalu kemudian Rasul bersabda, haddatsani Tamim, tadi Tamim bercerita kepadaku tentang Dajjal persis dengan yang aku sampaikan kepada kalian. Subhanallah, berarti Dajjal sudah ada, Pak. Di zaman Rasulullah SAW, ia berada di sebuah pulau yang hanya Allah yang maha tahu tempatnya di mana. Tamim sendiri dijadikan lupa, nggak tahu. Ini kalau bapak-bapak pakai atlet juga cari-cari nggak akan ketemu, Pak. Jangankan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya luar biasa banyak saja, sampai detik ini nggak ada yang tahu, Pak. Ya, di mana tempatnya, di mana arahnya, Allahu a'lam, nggak ada yang tahu. Padahal jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj itu luar biasa besar. Sampai disebutkan dalam hadis bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mati sampai punya anak 1000 orang. Iya. Tapi subhanallah tidak diketahui tempatnya di mana, hanya Allah yang maha tahu. Dajjal, saudaraku sekalian, kelak akan keluar. Iya. Di saat terjadi musim paceklik yang luar biasa.
Kata Rasulullah SAW, inna baina yaday dajjal, ya, sesungguhnya sebelum Dajjal muncul ada 3 tahun yang sangat kering sekali. Tahun yang pertama Allah tahan setengah air hujan. Di tahun yang kedua Allah tahan 2/3 air hujan. Subhanallah. Di tahun yang ketiga Allah tahan hujan sama sekali. Dan saat itu tidak ada makanan, Pak. Kata Rasulullah, dan makanan kaum mukminin pada saat itu adalah tasbih, takbir, tahlil. Ya. Subhanallah, di zaman itu justru zikir itu menjadi makanan untuk kaum mukminin. Iya. Bayangkan saat tidak ada makanan, Dajjal lalu keluar membawa apa? Air yang sangat sejuk dan gunung roti. Bayangkan, Masya Allah. Allahu Akbar. Akhul Islam, saudaraku seiman, di mana Dajjal muncul? Dajjal muncul di sebuah tempat di daerah Khurasan, kata para ulama. Dajjal muncul di daerah apa? Khurasan, tepatnya di sebuah tempat namanya Yahuda. Dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi. Ya, diikuti oleh 70.000 pasukan siapa? Yahudi. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Sebagian ulama mengatakan bahwa Dajjal itu di awal-awal memperlihatkan kesolehan, Pak. Memperlihatkan apa? Kesolehan dan ibadah. Sehingga banyak orang yang tertipu. Dan Dajjal ya diberikan kelebihan yang luar biasa, Pak. Dia bisa menyuruh awan hujan. Dia bisa menyuruh orang yang mati bangun. Tapi itu semuanya, kata para ulama, sihir. Iya. Dia bisa menyuruh tanah yang yang subur menjadi kering-kering. Ya. Bayangkan, Pak, fitnah Dajjal itu luar biasa banget, Pak. Di zaman sekarang saja, ya ada orang melihat nggak mempan dibacok, misalnya, bisa berjalan di atas air, wah ini wali ini. Iya. Padahal dia berbuat kesyirikan misalnya. Makanya, ya, fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Fitnah sebelum Dajjal itu terasa ringan, Pak, dibandingkan fitnah Dajjal. Karena ini memang sumbernya fitnah artinya fitnah yang paling besar sudah, Pak. Dimana setelah Dajjal mati sudah tidak akan ada lagi fitnah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Para nabi seluruhnya sudah memperingatkan umatnya dari Dajjal. Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin minal anbiya'i qabli illa waqad hadzara ummatahu minad Dajjal. Tidak ada seorang pun nabi sebelumku kecuali sudah memperingatkan umatnya tentang bahaya apa? Dajjal, Bapak sekalian. Bayangkan, berarti Dajjal ini bahaya sekali. Namun alhamdulillah Rasulullah SAW memberitahu kepada kita cara-cara supaya kita selamat dari apa? Dajjal. Rasulullah memberitahu kepada kita ciri-ciri dan bentuk fisik Dajjal supaya kita ini tidak tertipu, Mas. Disebutkan dalam hadis, ya, wa Dajjal itu syadidul ju'udah. Dajjal itu rambutnya sangat keribu, Pak. Matanya itu petak sebelah. Mata kanannya itu kal'inabil tafiyah, seperti anggur yang nyembul gitu. Dimana kata Rasulullah SAW kepalanya seperti kepala ular. Para ulama mensyarah apa yang dimaksud dengan kepala ular. Ya, orang-orang Arab, ya, menyebut orang yang kepalanya nggak bisa diam itu kepala ular. Kalau
Orangnya kepalanya nggak mau diam, suka sana sini. Disebutnya kepala apa? Ular. Bukan artinya kepalanya kayak ular gitu, gini, bukan. Iya. Nah, akhul Islam. Di mana tertulis di jidatnya itu di antara dua matanya kafaro. Dan itu hanya bisa dibaca oleh orang yang Islam saja. Hanya Muslim yang bisa membacanya. Dajjal, saudaraku sekalian, kata Rasulullah SAW, dia akan berjalan secepat angin. Tidak ada satupun tempat di bumi ini kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Kenapa, Pak? Para nabi Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan Dajjal daripada Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak ada misi pemurtadan. Sedangkan Dajjal misinya memurtadkan manusia dan supaya manusia menyembah dirinya. Kalau Ya'juj dan Ma'juj hanya membunuh, menghancurkan. Sudah. Saudaraku seiman, siapa yang menjadi pengikut Dajjal? Yang pertama Yahudi, tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua para wanita. Para wanita itu kata para ulama menjadi pengikut terbanyak Dajjal. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena rata-rata wanita itu bodoh terhadap agama dan lebih dominan perasaan daripada akal, sehingga mudah tertipu oleh apa? Dajjal. Iya. Yang ketiga orang-orang Arab Badui, A'rab. Kenapa orang-orang Arab Badui itu menjadi pengikut Dajjal? Kata para ulama, li'annahum ghalaba 'alaihimul jahl, mereka dikuasai oleh kebodohan. Berarti ya, yang menjadi pengikut Dajjal rata-rata orang-orang bodoh tentang agama, Pak. Walaupun dia pintar tentang ilmu dunia, tapi kalau dia bodoh terhadap ilmu agama tentang sunnah Rasulullah SAW, mudah dia tertipu oleh Dajjal. Beda dengan orang yang berilmu, dia tidak akan tertipu biidznillah. Demikian pula disebutkan dalam hadis di antara pengikut Dajjal yaitu Khawarij. Dalam hadis Abu Daud dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa Nabi mengabarkan bahwa akan munculnya kelompok Khawarij itu, Pak, di setiap generasi selalu muncul. Kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun kuti, setiap kali muncul di suatu generasi akan dihabisi. Terus demikian hatta yakhruju akhiruhum fi iradid Dajjal, sampai yang terakhir itu keluar bersama apa? Dajjal. Kenapa orang Yahudi jadi pengikut Dajjal? Itu karena bodoh mereka, dangkal pemahamannya, dan syubhat Dajjal itu kuat sekali, Pak. Sehingga banyak orang yang tidak paham agama, yang pengetahuan agamanya itu rendah, mudah terkena syubhatnya. Saudaraku seiman, ya. Lalu bagaimana supaya kita selamat dari Dajjal, saudaraku? Agar kita selamat dari Dajjal, yang pertama kita harus menuntut ilmu syariat, sunnah Rasulullah SAW. Ada sebutkan dalam hadis bahwa ada seorang pemuda, ya, dia akan berkata kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya dia itu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kalian tertipu dengannya. Maka si pemuda ini ditangkap dan dibawa kepada Dajjal. Lalu Dajjal berkata, apakah kamu bersaksi bahwa aku Tuhanmu? Si pemuda berkata, tidak. Lalu si pemuda ini digergaji, Pak, di dua belah. Lalu Dajjal pun berjalan di antara dua potong tubuhnya. Tiba-tiba tubuhnya itu nempel lagi dan berdiri lagi, hidup. Lihat bagaimana fitnahnya, ya. Lalu Dajjal berkata kepada si pemuda ini, sekarang apakah kamu beriman bahwa aku Tuhanmu?
Kata si pemuda, justru aku semakin yakin kamu itu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini si pemuda ini punya ilmu tentang sunnah, Masya Allah. Iya. Berkat ilmunya tentang sunnah, Allah selamatkan dia. Maka penting sekali akhwat Islam kita menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu din, belajar tentang hadis Nabi SAW. Kalaupun misalnya kita nggak ketemu Dajjal, setidaknya kita selamat dari fitnah, Pak. Karena kita hidup di zaman fitnah juga ini. Fitnah di zaman sekarang dahsyat, walaupun tidak sedahsyat fitnah Dajjal. Tapi dengan ilmu syar'i, insya Allah kita selamat. Kemudian Dajjal, saudaraku, bersama pasukannya akan mendatangi Syam. Dan Syam saat itu merupakan kerajaan Islam terakhir yang dipimpin di bawah kepemimpinan siapa? Imam Mahdi. Syam itu di mana sih, Pak? Syam itu sekarang itu jadi beberapa negara nih. Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Nah, ini semua disebut dengan apa? Syam. Iya. Jadi ini semua masuk dalam kategori Syam. Nah, di mana sebelum Dajjal muncul, ya, kerajaan Islam terakhir itu ya ada di sana, Pak. Ya, dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Ia keturunan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Saudaraku seiman. Maka kemudian ketika mereka tahu bahwa Dajjal dan pasukannya mendatangi Syam, maka mereka pergilah ke Bukit Tursina dan bersembunyi di perbukitan Tur sana. Ya. Kemudian Dajjal pun menuju kota Makkah dan Madinah. Dan ternyata Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat yang menghunuskan pedang-pedangnya. Dajjal dia tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. Lalu Dajjal pun mengepung kota Madinah. Saat kota Madinah dikepung oleh Dajjal, kata Rasulullah, maka kota Madinah pun berguncang, Pak. Lalu keluarlah dari kota Madinah itu orang-orang munafiknya. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam hadis tersebut, ya, seseorang mengikat ibunya, saudarinya, bibinya, supaya jangan sampai bergabung dengan apa? Dajjal. Karena sudah kita sebutkan tadi, wanita sangat mudah terfitnah dengan apa? Dajjal, saudaraku. Karena syubhatnya Dajjal itu berat sekali, Pak. Iya. Maka kemudian ketika kaum muslimin hendak sholat subuh di Syam, di Damaskus sana, tiba-tiba terdengarlah suara hayya 'alal jihad, ayo kita berjihad. Lalu mereka pergilah ke arah suara tersebut. Ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa turun dari langit mengendarai malaikat, kata Rasulullah. Faka'annama kharaja min Dimas. Seakan-akan beliau itu baru keluar dari kamar mandi. Kenapa? Karena Nabi Isa itu rambutnya selalu basah. Ya. Turunlah Nabi Isa di sebuah menara bayadha, kata Rasul, menara yang berwarna putih di Damaskus. Kata para ulama yang saya tahu, ya, itu di Masjid Jami Damaskus. Sekarang itu masih ada. Menaranya memang warna putih. Disitulah ia akan turun lalu sholat subuh bersama kaum muslimin. Nabi Isa dipersilahkan jadi imam, tapi Nabi Isa menolak dan berkata, imamukum minkum. Yang menjadi imam adalah di antara kalian. Kenapa? Karena Nabi Isa menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa pun menyerukan jihad melawan Dajjal dan para pengikutnya, Pak. Dan Nabi Isa pun diberikan oleh Allah kemampuan yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang kafir pun yang mencium,
ya baunya nafas Nabi Isa kecuali akan mati. Dan baunya nafas Nabi Isa itu sejauh mata memandang beliau. Setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal, maka Dajjal akan mengkerut seperti garam yang mengkerut dalam air. Terus ya Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin memerangi ya pasukan-pasukan Dajjal, sampai-sampai bebatuan, pepohonan ikut membantu dan berkata, "Hai Muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia." Kecuali pohon Gorqot, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa pun berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lud dengan tombaknya. Babul Lud itu sekitar 100 mil dari Baitul Maqdis. Iya. Doain, Pak. Udah mati Dajjal. Setelah mati Dajjal, saudaraku sekalian azani Allah, para pengikut Dajjal yang masih ada, mereka pun masuk Islam. Semua Yahudi dan Nasrani saat itu semua masuk Islam. Iya. Semuanya, tidak ada di zaman Nabi Isa yang kafir. Karena Nabi Isa hanya memberikan 2 pilihan saja. Kalau tidak masuk Islam, maka dibunuh. Di zaman Nabi Isa tidak diterima jizyah berdasarkan pengabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh dunia masuk Islam di zaman itu. Namun apa yang terjadi, Pak? Tak lama kemudian Allah mengabarkan kepada Nabi Isa, "Anihrij ibadi bit-tur," bawa hamba-hambaku ke bukit Tur. Karena aku akan mengeluarkan pasukan yang tak mungkin kalah. Dibawa oleh Nabi Isa kaum muslimin ke perbukitan Tur. Lalu Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari berbagai macam tempat. Mereka keluar, subhanallah, menguasai dunia, menghancurkan dunia, membunuh dan yang lainnya. Sehingga kaum muslimin bersama Nabi Isa kelaparan mereka. Maka Nabi Isa memohon kepada Allah supaya Allah membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kabulkan doa Nabi Isa. Allah bunuh Ya'juj dan Ma'juj dengan cacing yang keluar dari tengkuk-tengkuk Ya'juj dan Ma'juj. Mati mereka semuanya, Pak. Tapi yang jadi masalah, bumi dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa mohon lagi kepada Allah supaya dibersihkan bumi ini. Maka Allah kirimkan burung yang lehernya, kata Rasulullah, sebesar leher-leher unta, untuk menyapu dan membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam dibawa kemana, Rasulullah tidak memberitahu. Kayak ginian gak usah dibahas ya, karena gak ada pengabarannya dari Rasulullah SAW. Saudaraku seiman, dan Nabi Isa pun tinggallah di muka bumi ini, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Beliau menikah, beliau punya anak. Dan di zaman Nabi Isa itu keamanan yang luar biasa. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya anak kecil bermain dengan ular tidak membahayakan. Bahkan kelak saat itu binatang-binatang buas pun akan berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Pak, bahwa di zaman Rasulullah SAW ada seorang penggembala yang kehilangan kambingnya. Rupanya ia melihat kambingnya itu dibawa oleh seekor serigala, dikejarnya itu, dan berhasil dikejar oleh si penggembala ini. Diambilnya kambing itu dari si serigala. Tiba-tiba serigala itu duduk dan berbicara. Apa kata dia? "Kenapa kamu ambil rezeki yang telah Allah berikan kepadaku?" Si penggembalanya bengong. Dzibun yatakallam. Ajib, ada serigala bisa bicara. Apa kata serigala?
Maukah aku beritahu kepada kamu yang lebih mengherankan dari ini? Kata si pengembala, apa itu? Kata serigala, Muhammadun bi Yathrib. Muhammad di kota Yathrib, yaitu di kota Madinah, mengabarkan berita dari langit di waktu malam dan siang. Pergilah si pengembala ini ke kota Madinah. Lalu ia masuk Islam dan menceritakan kepada Rasulullah tentang kisahnya itu, Pak. Maka Rasulullah mengabarkan kelak nanti binatang-binatang buas itu akan berbicara, kata Rasulullah. Jadi antum nanti ke taman safari ngobrol sama singa, Mas. Iya. Rasulullah yang mengabarkan, ya kewajiban kita imani bahwa memang benar-benar nanti binatang buas itu akan apa? Berbicara. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana caranya. Iya. Nah, saudaraku seiman, inilah ya sedikit berita tentang secara ringkas tentang Nabi Isa dan Dajjal. Sekarang kita akan baca hadisnya. Hadis 107. Hadis Abdullah bin Umar قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه إنبة طافية. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suatu hari di hadapan manusia tentang Masih Dajjal. Dia bersabda, Tuhan kalian tidak pecak sebelah. Ketahuilah Dajjal itu matanya pecak sebelah. Seakan-akan mata kanannya itu bagaikan tadi apa? Anggur yang nyembul. Kenapa Nabi di sini mengingatkan, Pak, bahwa Allah itu tidak pecak sebelah karena Dajjal mengaku dirinya Allah. Dan diberikan oleh Allah kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Makanya banyak manusia yang apa? Tertipu, Pak. Saya jadi ingat, Pak, saya pernah ada seorang ibu datang kepada saya dan berkata, Ustadz, anak saya murtad. Bisa nggak Ustadz ke rumah saya untuk bisa menasihati anak saya? Ya, insya Allah Bu, kalau ada waktu. Alhamdulillah ada waktu, kemudian saya datang. Lalu saya ngobrol sama si anak itu. Iya. Dia mengatakan, saya yakin Nabi Isa itu Tuhan. Saya tanya, kenapa kamu yakin Nabi Isa itu Tuhan? Karena dia tidak punya bapak. Itu menunjukkan bapaknya itu Allah. Saya bilang, Nabi Adam gak punya bapak, gak punya ibu. Kenapa kamu tidak pertuhankan Nabi Adam saja? Diam, gak bisa jawab. Dia jawab lagi. Buktinya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bukankah itu merupakan kekhususan sifat Tuhan? Saya bilang, Dajjal juga bisa menghidupkan orang mati. Kenapa kamu tidak pertuhankan Dajjal? Ini saudaraku sekalian, maksudnya ya akhwat Islam, ini fitnah maksudnya, Pak. Hanya karena seseorang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati, padahal itu semua dengan izin Allah. Banyak orang yang tertipu, saudaraku, ya, oleh Dajjal. Maka di sini Rasulullah mengingatkan bahwa Allah tidak pecak sebelah, sedangkan Dajjal itu pecak sebelah. Mata kanannya itu seperti tadi anggur yang nyembul. Dan ini memberikan kepada kita faedah yang lain, Pak, apa? Bahwa Allah punya dua mata. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana bentuk matanya Allah? Jangan dipikir-pikir. Cukup kita yakini saja, imani bahwa Allah punya dua mata.
Dan Allah tidak mungkin serupa dengan apa? Makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha apa? Melihat. Di sini Allah meniadakan dulu bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Lalu Allah menetapkan sifatnya bahwa Allah mendengar dan melihat. Berarti mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan apapun juga. Demikian pula semua sifat Allah yang Allah kabarkan dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsutatan." Justru dua tangan Allah itu terbuka. Wajib kita imani Allah punya dua tangan. Tapi dua tangan Allah tidak serupa dengan dua tangan apa? Makhluk. Iya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya nanti di hari kiamat neraka akan terus minta untuk dilemparkan penduduk-penduduknya. Dan terus dilemparkan penduduk-penduduk api neraka. Sampai kata Rasulullah, Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Lalu neraka berkata, "Qat, cukup ya Allah, cukup." Wajib kita imani Allah punya kaki, Pak. Tapi jangan dipikir-pikir. Cukup yakini bahwa Allah punya kaki dan kaki Allah tidak mungkin sama dengan kaki apa? Makhluknya. Kenapa ada orang yang menolak sifat-sifat Allah, Pak? Menolak Allah punya dua tangan, menolak Allah punya kaki, menolak Allah punya mata, menolak Allah punya sifat apa wajah, karena dipikir pakai otak. Apa katanya? Kalau Allah punya tangan, berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Ini mustahil. Dia pikir di otaknya seakan-akan Allah itu sama dengan manusia. Makanya orang yang menolak sifat Allah itu pasti akan menyamakan dulu Allah dengan makhluk. Baru kemudian dia apa? Tolak. Kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh tempat dong. Ini mustahil. Seakan-akan Allah kalau berada di atas arasy, Allah butuh arasy. Kalau arasy nggak ada, Allah jatuh. Tidak, Allah beristiwa di atas arasy. Allah tidak butuh kepada arasy, justru arasy butuh kepada Allah Azza wa Jal. Allah tidak serupa. Mampu nggak, Pak? Allah punya tangan tapi tangannya tidak serupa dengan tangan makhluknya. Allah Maha Kuasa. Jangan disamakan. Tidak bisa disamakan, saudaraku sekalian. Ya. Banyak kok makhluk-makhluk yang Allah kabarkan yang sulit untuk dicerna oleh akal kita, Pak. Jangan jauh-jauh yang ada pada diri kita saja. Roh. Setiap manusia punya roh nggak? Bapak bisa melihat dan memikirkan bagaimana bentuk roh? Apa bentuknya? Persegi tiga, persegi panjang, kotak-kotak, warnanya apa? Hitam, putih. Roh saja kita tidak bisa memikirkannya, Pak. Padahal itu makhluk. Surga. Bisa Bapak menggambarkan kepada saya bagaimana bentuk pohon pisangnya di surga? Kalau Bapak mendengar kata pohon pisang, apa buah pisang, pasti yang terpikir di kepala Bapak apa? Ibu. Pisang yang ada di dunia, ya kan? Sementara kata Ibnu Abbas, ya hanya sama nama, tapi beda hakikatnya. Bentuknya beda, rasanya beda. Bayangkan, padahal surga itu makhluk yang Allah ciptakan. Yang di dalam surga saja kita tidak bisa memikirkan dengan akal pikiran kita. Bagaimana kita memikirkan Allah dan sifat-sifatnya? Cukup kita imani saja. Ya, bahwa Allah punya mata, selesai sudah. Ya, bagaimana bentuk mata Allah nggak usah dipikirin. Yakini bahwa Allah tidak mungkin serupa dengan apa? Makhluknya. Nah, ini saudaraku sekalian. Di sini Nabi SAW mengabarkannya tentang sifat Dajjal, bahwa Dajjal itu matanya pecak sebelah. Jadi jangan tertipu. Ya.
Hadis 108. Hadis Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arani al-lailata 'inda al-Ka'bah fil manam. Di malam ini Allah memperlihatkan aku di sisi Ka'bah saat tidur. Fa idza rajulun adam ka ahsani ma yura min udmir rijal. Ternyata aku melihat dalam mimpiku itu seorang laki-laki yang Adam. Adam tuh orang yang kulitnya putih tapi tidak putih banget, Pak. Putihnya tuh putih bagus gitu. Iya. Bukan putih kayak kertas banget putih gitu, Pak. Iya. Kan nggak ada orang manusia yang warna kulitnya putihnya kayak kertas, kan nggak ada. Iya. Manusia yang paling putihnya paling bagus itu Adam namanya. Ka'ahsani ma yura min udmi rijal. Iya. Tidak pernah terlihat warna kulitnya yang sebagus Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tadribu lummatuhu baina mankibaih, di mana rambutnya itu sampai ke pundaknya. Ya. Rajim sya'ar, rambutnya itu ikal, bergelombang. Yakturu ra'suhu ma'an, rambutnya itu meneteskan air. Sudah kita sebutkan tadi hadis yang lain, seakan-akan baru keluar dari apa? Kamar mandi. Wadi'an yadayhi ala mankibai rajulain. Aku lihat beliau meletakkan dua tangannya di atas dua pundak ya dua laki-laki. Wa huwa yatufu bil bait, dan sedang tawaf di Ka'bah. Ini dalam mimpinya Rasulullah SAW. Dan mimpi para nabi itu benar. Tidak mungkin bohong. Faqultu man hadha? Lalu aku bertanya, siapa ini? Faqalu, mereka menjawab, hadzal Masih ibnu Maryam. Ini adalah Masih bin Maryam. Tsumma ra'aitu rajulan wara'ahu ja'dan qathifan. Lalu aku melihat seorang laki-laki di belakangnya, rambutnya sangat kribo itu, Pak. A'waral ain al-yumna, mata kanannya itu pecak. Ka'asbahi man ra'aitu bibni Qatan, mirip ia dengan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Qatan. Wadi'an yadahi ala mankibai rajulin, dia meletakkan dua tangannya di atas dua pundak seorang laki-laki, yatufu bil bait, seakan sedang tawaf di Ka'bah. Ini dalam mimpi ya. Faqultu man hadha? Lalu aku bertanya, siapa orang ini? Faqalu al-Masihud Dajjal. Dia adalah apa? Masih Dajjal. Subhanallah. Sini Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Nabi Isa dan siapa? Dajjal, saudaraku sekalian. Hadis 109 terakhir. Hadis Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul lamma kadzabatni Quraisyun kuntu fil hijr fajallallahu li baital maqdis fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzur ilaih. Jabir bin Abdullah bercerita bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika orang-orang Quraisy mendustakan aku tentang kisah Isra dan Mi'raj. Dan waktu itu, saat itu aku sedang berdiri di Hijr, di mana beliau menceritakan kepada orang-orang Quraisy tentang perjalanannya di waktu malam ke Baitul Maqdis, lalu kemudian ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy itu, Pak, mendustakan Rasulullah dan mentertawakan. Iya, karena orang Quraisy kan ya tidak beriman. Mereka mengatakan, masa mana mungkin pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam? Kami saja pergi ke Baitul Maqdis dalam 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Ini 1 malam. Makanya mereka mentertawakan, Pak, dan mendustakan. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Quraisy minta, ya coba sifatkan kepada kami tentang sifat-sifat Masjid Baitul Maqdis. Kalau memang kamu benar-benar pergi ke sana. Ya, tiba-tiba Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW itu Baitul Maqdis
Sehingga Rasul pun kemudian mengabarkan kepada mereka tentang sifat-sifatnya. Dan dibenarkan oleh orang Quraisy, tapi tetap saja orang Quraisy itu ngeyel, gak mau beriman. Tentang kisah Isra dan Mi'raj itu telah lewat ya, dan telah kita bacakan hadisnya. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Amin. Dan juga dari berbagai macam fitnah yang ada di zaman ini. Dan Allah wafatkan kita di atas iman dan Islam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.